Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd. Bapak Ibu, sahabat, rekan, teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, serta segala kenikmatan dalam hidup ini, sehingga dakwah Islam terus berkembang semakin pesat, luas, dan berkualitas. Rasa syukur kita panjatkan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidup di hari ini, hari Jumat, hari yang ke-27 di bulan Syawal 1441 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang setia hingga hari kiamat nanti. Senang sekali saya, Dede Nugraha, dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program kajian rutin. Insya Allah di setiap harinya saya akan berbagi sedikit pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan dinul Islam, agama Islam, dengan tema-tema menarik yang tentunya sangat sayang kalau seandainya Anda lewatkan tema kajian ini. 2 episode, 2 bagian sudah saya paparkan di postingan Instagram sebelumnya. Hari Rabu saya sudah sampaikan tema kajian tentang muhasabah. Judulnya adalah Kamus Kajian Muhasabah di part 1 bagian pertama, bagian yang ke-1. Kemarin hari Kamis 26 Syawal saya sampaikan Kamus Kajian Muhasabah di bagian kedua, dan itu sudah selesai. Sekarang saya ingin berbagi ilmu, dan kita tentu bisa sharing ya, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita kasih judul kajian ini dengan tema makna ujian bagi seorang muslim. Makna ujian bagi seorang muslim, atau makna ujian bagi seorang muslim. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam perjalanan hidup manusia, ujian selalu menyertai kita. Dari manusia pertama hingga hari ini, dan tentu saja bagi generasi yang akan datang, ujian akan terus dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu, bagi kita yang mengaku muslim, ujian itu memang kita pahami sebagai suatu kepastian yang harus siap dihadapi, dan sekaligus sebagai upaya pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, Allah sampaikan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji lagi. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu. Allah tahu siapa di antara mereka yang benar, wala ya'lamannal kadzibin, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta.
Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, namun setiap muslim harus menyadari bahwa ujian dari Allah itu tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu, sekali lagi, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan bila kita tinjau dari sisi duniawi. Kenapa demikian? Karena menyenangkan dan tidak menyenangkan, keduanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sadari dan kita akui, sebagian dari kita, mungkin saya juga ya termasuk, kalau dengar kata ujian pasti identiknya adalah keburukan. Kalau dengar kata ujian pasti yang terbayang adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Hilang handphone, hilang laptop, ya, ujian. Hilang dompet, ujian. Hilang orang yang kita sayangi, ya, meninggalnya orang-orang yang kita cintai, itu adalah ujian. Kemudian hadirnya musibah corona, ya, COVID-19, COVID-19, ini pun merupakan ujian. Di PHK, ujian. Ya, tidak salah juga ketika orang beranggapan itu merupakan ujian. Tapi yang menjadi keliru ataupun kurang tepat kalau kita memandang ujian itu hanya pada satu aspek saja. Hanya pada aspek ketidaksenangan. Hanya pada aspek kesedihan, kepahitan, kemelaratan, atau kekurangan harta saja. Padahal sebaliknya, ketika hari ini, saat ini, saya, Anda diberikan kenikmatan hidup, ya, diberikan kesehatan, itu pun merupakan ujian. Alhamdulillah, Allah mudahkan, Allah lancarkan perjalanan kehidupan ini, itu pun merupakan ujian. Anak-anak sehat adalah ujian. Istri sehat, ujian. Ya, suami sehat, ujian. Suami istri keluarga, ya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah pun merupakan ujian. Anda yang punya follower banyak, ya, di Instagram, YouTube-nya, subscribernya hingga jutaan, itu pun merupakan ujian, ya. Ketenaran juga adalah ujian. Viralnya seseorang itu adalah ujian. Apalagi ya? Banyak hal, ya. Dari sekian banyak teman-teman yang tidak di PHK, yang tidak di PHK adalah Anda, dan Anda masih tetap mendapatkan penghasilan seperti sedia kalanya. Seperti di luar dari musim corona ataupun di luar dari musibah corona ini adalah merupakan ujian. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apa dalil yang kemudian bahwasannya kebaikan, keburukan pun adalah ujian, atau sebaliknya keburukan, kebaikan juga adalah ujian? Anda bisa buka dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, fitnah, sebagai cobaan. Coba garis bawahi, wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan kami pasti akan mengujimu bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan dan kebaikan, fitnah, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Bapak Ibu, rekan, teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, manakala kita diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai membuat diri kita lupa kepada Allah. Ketika di antara kita hari ini sedang mendapatkan ujian, ya, kepahitan, sakit, dan lain sebagainya, jangan sampai membuat diri kita jadi putus asa. Jadi diberikan kesenangan, jangan sampai lupa diri. Diberikan kepahitan, keburukan, jangan sampai membuat diri kita menjadi putus asa. Ya, memang amat disayangkan
ya, amat disayangkan dalam kehidupan di dunia ini begitu banyak orang-orang yang mengaku beriman, namun ketika senang lupa diri. Ketika susah justru putus asa. Yang membuat diri kita mungkin bisa jadi ada orang-orang yang kemudian menghalalkan segala cara guna mendapatkan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan. Bapak, Ibu, rekan-rekan, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, kita fahami dan harus kita akui segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tentu ada maksud baik untuk kita, ya. Ada maksud baik di balik semua yang Allah tetapkan. Akan tetapi memang banyak manusia yang tidak bisa menangkap apa sih maksud baik tersebut. Kadangkala kita sudah suuzon duluan kepada Allah, ya. Sudah berburuk sangka duluan kepada Allah dibandingkan dengan berbaik sangkanya kepada Allah. Kita sering negative thinking kepada Allah, ya. Yang harusnya kita positive thinking, bahwasanya segala apapun yang terjadi dan segala apapun yang Allah takdirkan, tetapkan untuk kita, pasti ada hikmah di balik itu semua. Pasti kebaikan untuk kita semua. Apa yang kamu anggap baik, bisa jadi itu buruk di hadapan Allah, ya. Apa yang kita anggap buruk, bisa jadi itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu ya penilaiannya dikembalikan kepada Allah, ya. Baik buruknya menurut kita, tapi bisa jadi menurut Allah itu adalah kebaikan. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis disebutkan banyak sekali manfaat ataupun makna dari ujian tersebut. Yang pertama, ujian itu bermanfaat bagi usaha meninggikan derajat orang-orang yang teruji. Dan ini berlaku dalam ujian apapun. Ujian itu sekali lagi bermanfaat meninggikan derajat orang-orang yang teruji. Dan ini berlaku dalam ujian apapun. Ujian apapun ini akan meninggikan derajat kita. Seorang siswa, pelajar yang ingin lebih tinggi kelasnya, yang ingin naik tingkatnya, maka tentu harus menempuh ujian. Nggak bisa tiba-tiba langsung kelas 5 SD, 6 SD, langsung tiba-tiba SMP, SMA, atau langsung S1. Nggak mungkin, ya. Dia ketika ingin menempuh tingkatan yang lebih tinggi, mau tidak mau harus mengikuti dan harus menempuh yang namanya ujian. Harus, wajib ikut ujian. Karena ujian itu dalam rangka untuk menilai sejauh mana kemampuan siswa tersebut. Ketika diuji ternyata alhamdulillah nilainya, predikatnya adalah predikat terbaik, ya, cum laude mahasiswa, maka dia akan mendapatkan penilaian terbaik pula oleh pihak perguruan tinggi, ya, oleh dosen. Tapi sebaliknya ketika ujian yang dilewati ternyata nilainya tak sesuai dengan harapan, maka tentu seorang siswa harus menerima dan siap mengambil konsekuensinya untuk tidak naik kelas, naik peringkat, karena ujiannya tak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, seorang mahasiswa juga ketika ingin menyandang gelar S1, S2, S3, itu pun pasti harus melewati berbagai ujian-ujian yang diberikan. Demikian pula halnya dengan ujian iman, ya, sebagai contoh yang dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mewabahnya suatu penyakit di suatu daerah membuat orang tidak dibenarkan pergi ke daerah yang lain. Maka hal itu menjadi peluang bagi mereka untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang mukmin mati, meninggal karena wabah tersebut, karena virus tersebut, maka dia akan mendapatkan gelar mati sebagai matinya syahid. Masya Allah, tabarakallah, ini semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau Anda buka dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab sabar, ya, kitab Riyadhus Shalihin sekarang bisa dengan mudah, ya, untuk Anda baca, baik itu terjemahnya maupun syarahnya. Riyadhus Shalihin ada syarahnya juga, ya.
Ada penjelasan, syarah itu penjelasan, syarah Riyadhus Shalihin. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mau belajar ilmu-ilmu Allah ya, ilmu-ilmu agama. Belajar Al-Quran sekarang kan bisa dengan mudah kita mempelajari terjemahnya, bisa dengan mudah kita mempelajari tafsirnya, bahkan di App Store juga ada ya aplikasi tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir banyak sekali. Al-Muyassar ya, tafsir ringkasnya, ada tafsir Jalalain itu berbahasa Indonesia. Jadi kalau kita masih beralasan, aduh beli kitabnya mahal, Ustadz, kemudian nggak ada uangnya, nah, Anda tinggal modal internet, kuota, kemudian bisa download, dan ada kemauan untuk belajar, untuk mempelajarinya, maka tidak ada alasan saat ini untuk tidak mau belajar ya. Dari dulu juga harusnya tidak ada alasan untuk tidak mau mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, ulumul Quran maupun ilmu-ilmu hadis ya, termasuk hadis Riyadhus Shalihin. Dan ini alhamdulillah saya ada kajian rutin khusus ya, rutin dan khusus ya, tidak terbuka untuk umum di Footstep Footwear ya, salah satu perusahaan sepatu yang alhamdulillah sudah sekitar 7 atau 8 tahun ya. Dan kita kajian Riyadhus Shalihin, beberapa kitab disampaikan dengan diawali tilawah Al-Quran, tadarus Quran, kemudian perbaiki bacaan Al-Qurannya, lantas masuk ke bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kaitan dengan bab mewabahnya suatu penyakit di suatu daerah, ini disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab sabar ya. Bab sabar itu terletak setelah bab taubat ya. Babun niyah, babut taubah, babus sabr. Di bab sabar disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, wa an Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadisnya dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'uni. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah ta'ala 'ala man yasha'u faj'alahu Allah rahmatan lil mu'minina. Falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'uni fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun, kolera. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahunya bahwa wabah taun ialah suatu siksa Allah yang dikirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi para hambanya yang beriman. Maka seorang mukmin yang berada di daerah itu, jika sadar dan ikhlas karena mengerti tidak akan terkena itu kecuali dengan takdir Allah, maka Allah akan mencatat baginya sebagai pahala seorang mati syahid. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi bagi siapapun yang terkena suatu wabah, sebut saja corona, sebut saja COVID-19, lantas dia sabar dalam menjalani musibah tersebut. Karena segala sesuatu kan atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang terkena musibah corona, musibah COVID, kalau zaman dulu taun ya, lantas dia sabar dalam menjalani musibah tersebut, sabar dalam menghadapi penyakit tersebut, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang mukmin yang terkena musibah wabah tersebut, sabar dalam menjalaninya, maka Allah akan berikan rahmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya wafat, maka wafatnya Masya Allah, tabarakallah, Allah akan mencatat baginya sebagai pahala seorang mati syahid. Masya Allah. Jadi ini sebagai renungan bagi kita ya, juga sebagai motivasi untuk kita, bahwasanya bagi orang mukmin, kebaikan ataupun keburukan, sehat maupun sakit, kalau itu terjadi bagi orang mukmin, kepada orang mukmin, ketika diberikan sakit, fasobaro, sabar. Ketika diberikan sehat, fasyakaro, maka bersyukur ya.
jam, sebentar lagi maghrib ya. Sesaat lagi saya akan akhiri siaran ini sambil menunggu maghrib. Sebentar lagi adzan maghrib ya. Tidak terasa. Bapak Ibu teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, dipersingkat saja kita masih membahas tentang tema makna ujian bagi seorang muslim. Jadi yang pertama, makna ujian bagi seorang muslim, ujian itu bermanfaat bagi usaha untuk meninggikan derajat orang-orang yang diuji. Yang kedua, dari adanya ujian Allah Subhanahu wa taala, ujian yang Allah berikan kepada kita, yakni sebagai penebus bagi dosa-dosa kita, ya, penebus dari dosa-dosa kita. Hal ini apabila kita sadar dalam menghadapi berbagai penderitaan dan dapat mengambil hikmah di balik itu semua, misalnya dengan sakit, seseorang menjadi semakin sadar bahwa betapa pentingnya sehat. Ingat kata Rasulullah, ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Manakala seseorang diberikan oleh Allah ujian sakit, dia bisa mengambil hikmah dan semakin sadar, betapa mahalnya nikmat sehat itu. Sehingga ketika seseorang sehat, dimanfaatkan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Ketika sehat, dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk taqarrub ilallah, semakin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ujian kemiskinan. Ketika orang diberikan ujian kemiskinan, harusnya semestinya bisa mengambil hikmah betapa pentingnya yang namanya kaya. Sehingga saat kaya, kita pun menyadari dan semakin meningkatkan pula pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentu banyak sekali ya contoh-contoh yang bisa kita ambil, bukan hanya kaitan dengan sakit, kemiskinan saja, kekayaan ataupun sehat saja, banyak ujian-ujian yang kemudian kalau kita hadapi itu semua dengan kesadaran penuh bahwasanya semua adalah takdir dari Allah, maka kita akan isi dengan pengabdian kita kepada Allah. Jangan salah, ada orang yang sakit makin dekat sama Allah. Juga sebaliknya, ketika suatu saat kemudian diberikan sehat, makin kencang lagi dekatnya sama Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang manakala diberikan sakit, ingat ke Allahnya, luar biasa ya. Pengabdian kepada Allahnya bagus. Tapi jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sakit tersebut, penderitaan sakit tersebut, diganti dengan sehat, lantas kita lupa kepada Allah, jangan. Ya. Jadi ketika Allah berikan musibah, lantas musibah itu dicabut, diberikan anugerah, harusnya dua-duanya sikapnya kita sama kepada Allah ya. Diberikan musibah, semakin tetap cinta kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Diberikan anugerah pun demikian ya. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidak seorang muslim yang menderita kelelahan, penyakit dan kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu akan berupa penebus dosanya. Tuh, catat ya. Tiada seorang muslim yang menderita kelelahan. Anda sekarang capek baru pulang kerja gitu ya. Anda saat ini sedang menyaksikan siaran ini, lantas qadarullah ya, sedang diberikan ujian, sakit, nggak enak badan dan lain sebagainya. Yang sedang dalam keadaan kesusahan hati ya. Satu saat mungkin ketika Anda jalan, tiba-tiba musibah, Anda waktu berjalan kena duri. Nah, semua itu kalau terjadi pada diri kita sebagai seorang mukmin, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Illa kaffarallahu biha min khotoyahu, semua kejadian itu akan berupa penebus bagi dosa-dosanya. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang ketiga, manfaat ketiga dari ujian yang Allah berikan itu adalah sebagai pembersih bagi jiwa manusia, sehingga tidak ada lagi sifat-sifat tercela yang dimilikinya. Karena bila kita lulus dalam ujian, sudah jelas
bagi Allah, dan orang-orang yang beriman bahwa orang itu memang orang yang betul-betul beriman. Itu sebagaimana yang tadi diungkapkannya di surat Al-Ankabut. Yang terakhir, yang keempat, ya kita batasi sampai 4 saja. Sebetulnya masih ada beberapa poin lagi, tapi karena menjelang waktu maghrib. Yang keempat dari manfaat adanya ujian adalah menjadi yakin akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena setiap orang yang menghadapi kesusahan dan kesulitan dalam menghadapi musuh-musuhnya akan membuat dirinya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pertolongan Allah itu memang harus kita yakini sebagai sesuatu yang amat sangat dekat. Itu dijelaskan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, bilakah datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, 4 poin manfaat, 4 poin makna ujian bagi seorang muslim ini semoga bermanfaat bagi kita. Yang pertama, ya, mengingatkan kembali bahwasannya makna ujian bagi seorang muslim sebagai peningkatan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ujian itu bermanfaat sebagai penebus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, ujian itu sebagai pembersih bagi jiwa kita. Dan terakhir, yang keempat, dengan diberikannya ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai manusia, maka menjadi yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Semoga bermanfaat, dan Anda bisa saksikan kembali rekaman ini di Instagram, ya, saya post kembali, saya bagikan kembali di IGTV juga, IGTV ya, IG saya USTADZ Dede Nugraha, USTADZ Dede Nugraha. Kalau Facebook Dede Nugraha, Instagramnya UDE Channel. Semoga bermanfaat. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.